Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Ardianti di Bimbel Academy. Nah, gimana nih persiapan menuju seleksi CPNS? Sebentar lagi katanya pemerintah akan membuka seleksi CPNS, cuman kita nggak tahu nih tanggal berapa pastinya. Nah, yang bisa kita pastikan adalah usaha yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Oke. Katanya nih, dengar-dengar nih, TIU tahun ini itu lebih sulit dibandingkan TIU sebelumnya, dan juga lebih sulit dibandingkan soal-soal TWK dan TKP. Nah, itu artinya apa? Itu artinya teman-teman perlu mempersiapkan dengan sangat baik usahanya gitu, kalau emang pengen jadi seorang aparatur sipil negara di tahun ini. Oke, kali ini aku akan ngebahas soal-soal tes intelijensia umum dengan kemampuan berhitung, kemudian kemampuan numerik, kemudian barisan dan deret, kemudian penalaran analitis. Oke. Nah, tanpa basa-basi ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Let's check it out. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang soal-soal barisan dan deret. Nah, teman-teman bisa melihat di layar ada angka, bentar ya, ada angka 9, kemudian ada angka 6, 24, 16, 13, 52, 44. Dan berapakah angka selanjutnya? Itulah yang ditanya. Jadi pertama kita perlu menentukan pola. Nah, bagaimana polanya? Kalau kita lihat 9 ke 6 itu berarti dikurang 3. Kemudian 6 ke 24 itu dikali 4. Kemudian 24 ke 16 itu dikurang 8. Oke, nah kita belum menentukan polanya karena masih acak sekali ya. Ada kurang 3, ada kali 4, kemudian ada kurang 8. Nah, coba kita 16 ke 13 itu kita masih kurang 3 ya. Masih kurang 3, kemudian 13 ke 52 ini dikali 4. Kemudian tetap ini dikurang 8. Nah, sudah terbentuk polanya. 1, kemudian di sini 2 ya. Kurang 3 kali 4 dikurang 8. Oke, selanjutnya berarti polanya sama. Maka daripada itu 44 dikurang 3, maka hasilnya adalah 41. Iya, oke, jawabannya adalah bola. Sangat gampang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 teman-teman bisa lihat ada angka 15 ya. Ada angka 15, kemudian ada angka 20, kemudian ada angka 23, kemudian ada angka 29, ada angka 33, dan kemudian ditanya dua angka berikutnya. Baik, sekarang coba kita lihat dari angka 1 ke angka 2 bagaimana. Oke, ini ditambah 5, kemudian dari 20 ke 23 itu ditambah 3 ya, kemudian 23 ke 29 itu ditambah 6. Oke, tambah 6, kemudian 29 ke 33 itu ditambah 4. Oke, kita lihat dari 5 ke 4 itu selisih 2 ya teman-teman. Kemudian dari 3 ke 6 itu coba kita kalikan 2. Oke, kalau dia 6 ke 4 itu berarti selisih 2. Nah, berarti seterusnya itu adalah kalikan 2. 4 kali 2 berapa? 8. 33 ditambah 8 itu adalah 41. Maka teman-teman boleh lihat mana yang 41. Nah, jawabannya sebenarnya adalah D. Tapi untuk memastikan bahwa jawaban itu benar-benar D, kita bisa lanjut ya. Setelah kali 2 maka ini langsung kurang 2. 8 kurang 2 itu berapa? 6 ya. 41 tambah 6 47. Maka jawabannya adalah D. Sebenarnya ketika teman-teman sudah mendapatkan angka dari opsi, ya kan, angka dari opsi dan angka tersebut tidak ada di opsi yang lainnya, maka teman-teman tinggal memilih jawaban tersebut gitu untuk meminimalisir waktu. Nah, hanya saja kan kita sekarang di sini sedang membahas soal, jadi aku bahas semuanya supaya teman-teman lebih paham lagi. Yang aku kasih tahu tadi untuk memilih salah satu angka yang sudah tepat
dan tidak perlu melanjutkan untuk mengerjakan ke pola berikutnya, itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir waktu yang terbuang. Jadi teman-teman waktunya bisa sedikit untuk ngerjain soal, kalau bisa kurang dari 54 detik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, masih dengan model soal yang sama, yaitu soal barisan dan deret. Teman-teman bisa lihat ada angka 4, kemudian 4 lagi, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 20, kemudian 24, kemudian 48. Ya. Berapakah angka berikutnya? Nah, ini gimana ya kira-kira pola mengerjakannya? Kalau kita lihat 4 kali 2 4 ke 8 itu kali 2, 10 ke 20 itu kali 2, 24 ke 2 ini kalikan 2 ya. Otomatis nanti di sini dikalikan 2. Tapi dari 48 menuju titik-titik ini gimana ya polanya kira-kira? Oke. Kalau dari 4 ke 4 itu tambah 0 ya. Kemudian 8 ke 10 itu tambah 2. Kemudian 20 ke 24 itu ditambah 4. Baru 48 ke titik-titik ditambah ini tambah 2 ya teman-teman, ini tambah 2, ini tambah 2, berarti 6. 48 ditambah 6 adalah 54. Jawaban yang benar adalah 54. Oke, kira-kira paham? Oke, soal selanjutnya soal nomor 4. Nah, jadi soal nomor 4 ini adalah soal penalaran analitis ya. Soal penalaran analitis ini banyak keluar ketika seleksi CPNS gitu. Ada yang satu case 3 soal, ada yang satu case 1 soal gitu ya, bervariasi ya. Dan kali ini aku akan ngasih satu case 3 soal gitu. Oke, yuk simak yuk. Nah, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan ketika ketemu soal penalaran analitis ini adalah teman-teman perlu menerjemahkannya. Jadi untuk menyelesaikan soal penalaran analitis itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama mendata seperti bentuk garis ya, kemudian mendata dengan bentuk tabel, kemudian yang ketiga mendata dengan bentuk diagram. Dan soal kali ini yang aku kerjain solusinya pakai cara garis gitu ya, untuk menerjemahkan kalimat per kalimatnya. Oke, mari kita data soalnya. Kita lihat ya, ada Ari, kemudian ada Bambang, kemudian ada Catur, kemudian ada Dwi, kemudian ada Eri ya. Nah, katanya si Ari itu piket kalau nggak di Jumat di Rabu, teman-teman. Kalau di Jumat di hari Rabu. Kemudian si Bambang itu piket, dia nggak piket di hari Rabu atau di hari Senin ya, nggak piket di hari Rabu atau di hari Senin. Kemudian si Dwi dan si Eri itu piketnya berurutan ya. Nah, langsung aja kita eliminasi opsi ya, mana Dwi dan Eri yang tidak berurutan maka langsung kita coret. Oke, di A Dwi dan Eri tidak berurutan. Kemudian di mana lagi Dwi dan Eri tidak berurutan? Di D Dwi dan Eri tidak berurutan. Nah, sekarang B, C, E itu Dwi dan Eri berurutan. Lihat, Bambang katanya nggak di hari Rabu atau di hari Senin. Bambang yang di hari Senin, maka kita coret itu ada di opsi C karena nggak mungkin, ya kan? Kemudian nih, si Ari itu kalau nggak di Jumat di Rabu, ya. Oke, Rabu itu diisi di E, maka jawaban yang benar adalah entok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih dalam case yang sama tapi nomor yang berbeda. Sekarang masuk ke nomor 5. Ya, nomor 5 kita data lagi, ada anaknya namanya Ari, kemudian Bambang, kemudian Catur, kemudian Dwi, kemudian Eri ya teman-teman. Nah, kemudian si Ari itu piketnya kalau nggak di Jumat ya di Rabu ya, di Jumat. Kemudian si Bambang ini piketnya kalau nggak mau di hari Rabu ataupun Senin, ya kan? Kemudian si Dwi dan Eri itu wajib berurutan, iya. Jika Catur piket pada hari Kamis, kita buatkan aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Catur piket di hari Kamis nih, ya kan? Catur piket di hari Kamis, maka pernyataan yang pasti salah. Kalau misalkan Bambang piket di hari Jumat, bisa nggak Bambang di hari Jumat? Bisa. Kemudian si A tuh di Rabu ya, maka di sini bisa D, bisa E. Ini Q1 ya, Q1. Kemungkinan 1, berarti Bambang di hari Jumat bisa. Ari piket di hari Rabu, oke. Kemudian Dwi piket di hari Selasa, bisa aja kan. Case yang kedua, si Dwi-nya di sini, si Eri-nya di sini. Nah, formasinya seperti ini lagi, ya kan? Bisa aja. Kenapa? Karena dikatakan yang penting Dwi dan Eri itu berdekatan, bukan berarti harus Dwi duluan atau Eri duluan. Maka C bisa benar. Kemudian Eri piket pada hari Senin, oke bisa. Maka yang nggak bisa adalah Dwi piket di hari Dwi piket di hari Rabu. Nah, ini kemungkinan yang kedua. Kalau misalkan nih kita buatkan si Dwi piket di hari Rabu ya, Dwi Rabu, di sini Senin, di sini Selasa, di sini Rabu, di sini Kamis, di sini Jumat. Kalau Dwi piket di hari Rabu, maka si Bambang, di sini wajib D, ya kan? Di sini nggak bisa, di sini wajib E, ya kan? Di situ di Selasa wajib E. Kemudian Jumat itu harus A dong, ya kan? Nah, terus siapa lagi? Si Ari, kemudian si C, misalkan ini di Kamis. Nah, sedangkan di hari Senin itu ada B, sedangkan B aja nggak boleh dia piket di hari Rabu atau Senin. Maka jawaban yang benar adalah entok. Oke, selanjutnya soal nomor 6, masih di case yang sama ya. Kita tulis lagi case-nya. Katanya ada Ari, kemudian Bambang, ada Catur, Dwi, kemudian ada Eri ya. Nah, Ari itu piket di hari Jumat ataupun Rabu ya. Kemudian si Bambang itu nggak piket di hari Rabu atau di hari Senin. Kemudian si Dwi dan Eri itu wajib berurut. Nah, pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi. Kalau misalkan ada soal seperti ini, kita langsung aja memisalkan kemungkinannya berdasarkan opsi ya. Ingat, berdasarkan opsi. Dan kalau misalkan di opsi yang paling pertama itu teman-teman sudah mendapatkan jawaban untuk meminimalisir waktu yang terbuang, ya udah jawab aja yang A gitu. Tapi karena hari ini kita belajar dan ngebahas soal, walaupun kita udah dapet jawabannya di opsi yang paling atas, aku akan ngasih penjelasan di opsi-opsi berikutnya. Cuma nanti kalau ketika ujian jangan lakukan seperti ini ya, karena menghabiskan banyak waktu gitu, banyak soal-soal yang perlu teman kerjakan. Oke? Nah, yang A itu katanya ya, yang di opsi A itu katanya Catur piket di hari Selasa. Kita buat ya harinya. Ini Senin, kemudian di sini Selasa, kemudian di sini Rabu, kemudian di sini Kamis, kemudian di sini Jumat. Catur di hari Selasa nih. Kalau catur di hari Selasa, otomatis si A itu wajib di Rabu atau di Jumat. Kita misalkan lah di sini A, di sini D sama E. Si B itu di Senin. Ini nggak akan bisa si B sama Senin karena si B itu nggak akan piket dari Rabu atau Senin. Jadi sebenarnya jawabannya udah dapat di A. Ya. Nah, coba kita cross check lagi yang di B ya. Di opsi B, katanya Eri di hari Jumat. Kita lihat kalau misalkan Eri di hari Jumat di sini, maka di sini wajib D. Ya kan? Wajib D. Kemudian kita buatlah Rabu, si Bambang nggak boleh di hari Senin atau di hari Rabu. Berarti di sini Bambang, ya kan? Kemudian si Ari pasti di hari Rabu. Baru si mana lagi? Citra tuh di hari Senin. Nah, ini bisa. Kemudian Ari dan Bambang pada hari berurutan. Oke, Ari dan Bambang pada hari berurutan bisa. Ya kan? Dwi dan Eri piket pada hari yang berurutan. Ini udah pasti dong, karena di soal juga udah dijelasin kalau D dan E, Dwi dan Eri itu berurutan. Kemudian Catur piket pada hari Jumat. Kalau misalkan nih kita buat Catur di hari Jumat, nih kemungkinan si E. Catur di hari Jumat, kamu baru si A itu di Jumat atau di Rabu, misalkan di sini A, maka D sama Bambang nggak bisa. Berarti di sini kalau misalkan A di Rabu nih, A di Rabu ya,
A di Rabu di sini, maka D sama E wajib di sini, maka di sininya Bambang. Ya, bener. Nah, ini bisa nih E-nya. Maka jawaban yang benar adalah A, yang tidak mungkin terjadi. Oke. Oke, demikianlah pembahasan soal dari saya. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Jangan lupa di subscribe videonya Bimbel Academy, karena disitu banyak sekali pembahasan mulai dari soal TIU, TWK, dan TKP ya. Nah, dan apalagi ya, mungkin itu aja deh ya, nggak usah banyak-banyak ya. Terakhir sebelum closing, sebelum saya tutup, saya mau ngasih pantun nih buat teman-teman supaya semangat. Bulan puasa minum salah loh. Bulan puasa minum es, belinya di tempat Pak Rifai. Kalau mau jadi PNS, belajarlah di Bimbel Academy. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.